Oke, jadi mungkin akan saya mulai dulu, Prof. Prof, ini kan seperti kita tahu bersama, Prof, bahwasanya ini ada sebuah isu yang beredar di masyarakat yang kita semua tahu itu terkait subholding dan permintaan ya atau request dari Menteri BUMN ini untuk Pertamina tahun ini ya itu harus diusahakan IPO 2 subholdingnya, kayak gitu seperti beritanya. Yang saya juga sempat banyak mengikuti diskusinya itu kan selama ini yang alasan dari orang-orang itu atau banyak orang untuk mendorong Pertamina privat ini kan salah satunya karena dinilainya keuangannya kan gitu kan kurang transparan, terus juga performa perusahaannya dan lain-lain. Dan orang-orang tuh berpendapat begini, loh masa iya orang Pertamina itu menguasai market sekian besar, cuma kok keuangannya berdarah-darah. Ini kan berarti ada yang tidak baik, nah kan gitu info-info yang masuk gitu ke masyarakat. Sehingga ya harusnya ini harus diprivatisasi agar ini lebih transparan, orang lebih percaya kepada Pertamina dan lain-lain. Sedangkan di satu sisi banyak yang mengatakan, bahkan saya sempat diskusi dengan serikat pekerja waktu itu, mengatakan ini hajat orang banyak sehingga tidak bisa asal aja kita mencetuskan untuk IPO dan IPO. Kira-kira gimana Prof? Apalagi nih Prof di sebuah surat elektronik, berita elektronik saya mengatakan ini sebagai pancingan ya harusnya Kementerian BUMN dulu yang menunjukkan mencontohkan transparan itu seperti apa. Monggo Prof, mungkin bisa disampaikan pandangan Prof terkait isu ini. Silakan. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat malam kawan-kawan semuanya, para peserta dan kawan-kawan dari SDM Intek. Terima kasih kesempatannya malam ini. Ini Syawal terakhir ya. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya yang masih belum bertemu ya. Oke, baik. Kalau diizinkan sebelum kita bicara yang detail-detail teknis begitu, saya mau menyamakan persepsi ya mengenai BUMN ataupun konteksnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh ya saya share materi? Boleh Prof, silakan. Ya, oke, ya. Ini kita saya siapkan materi sedikit. Ini ya. Jadi kawan-kawan minta materi ini. Materi mengenai, mudah-mudahan terbaca jelas ya. Ya, terbaca mengenai Prof. swastanisasi atau oke. Baik. Pertama-tama sebelum kita bicara ini kan topik yang bisa menimbulkan salah paham. Betul. Dan jadi kita mau samakan persepsi dulu. Kawan-kawan dan kita semuanya sering membaca media dan orang kadang-kadang berdebat, kelihatannya konfrontasi, tapi sebenarnya membicarakan hal yang berbeda, gitu kan? Nah, ini kita samakan. Jadi, Mas Fajri ini gambar apa? Itu bulat, Prof. Bulat hitam. Bulat hitam ya. Hitam. Ya. Hitam bulat. Ya, itu tidak salah. Tapi ada yang lebih tepat. Ini adalah kotak hijau. Yang di dalamnya ada bulat. Bulat. Nah, inilah kalau kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau kita mau menyelesaikan soal, kadang-kadang orang fokus pada yang kecil itu, yang ditembak yang kecil. Nah, misalnya ya, mau menambah saham, menambah modal gitu kan, yang hijau nggak diperhitungkan, jadi ada yang dikorbankan begitu misalnya. Itu kan cara pandang kita terhadap satu persoalan, fakta yang sama bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Jadi luar biasa tadi judulnya juga sebuah perspektif ya. Jadi kita harus lebih lengkap melihat soal-soal ini, maka tidak bisa kita meletakkan badan usaha milik negara itu dalam konteks sebagai badan usaha. Di situ juga ada kata-kata negara, ada milik negara. Jadi ini dua hal yang harus diperhatikan semuanya gitu ya. Ada badan usaha, ada milik negara. Nah, kawan-kawan sekalian, nah orang ini istilah Surabaya ya ini ya. Saya orang Surabaya, banyak orang Surabaya ya.
Kadang orang menyelesaikan masalah itu berpikir itu kan gini, benernya piye gitu kan? Baiknya gimana? Kemudian apike piye? Kemudian yang paling sering kita temui itu enake piye gitu kan? Nah, nanti kalau sudah itu ojo sakar dewe. Jadi ada 3 level orang ngambil keputusan itu ya. Pertama, orang berpikir idealnya gimana. Kalau idealnya gimana nggak bisa, itu karena ada apa nggak bisa itu? Karena ada constraint atau batasan-batasan. Batasan. Nah, karena ada batasan, maka turunlah dia pada baiknya gimana. Nggak ideal-ideal banget, tapi masih baik gitu ya. Yang jadi masalah orang terjun bebas pada enaknya gimana ini, yang merah ini loh. Ini yang masalah utama di negeri itu di negeri ini. Makanya 60 tahun lebih, 70 tahun kita merdeka, gini-gini ini hasilnya ya. Karena orang berpikir enaknya gimana. Oke. Nah, kalau kita bicara swastanisasi, ya itu kita samakan dulu. Swastanisasi yang dimaksud itu apa? Memang yang dimaksud swastanisasi itu beda-beda ya, tapi saya menerjemahkannya dalam 2 hal. Dalam 2 hal. Pertama, swastanisasi itu bisa terjadi secara tidak langsung. Ya, yaitu melalui apa? Peningkatan peran swasta kepada BUMN sampai peran BUMN itu makin lemah. Meskipun saham BUMN itu tetap 100% sekalipun, tapi kalau peran swasta itu meningkat di sana melalui satu tata kelola, satu transaksi, dan satu perjanjian, yang kemudian mau tidak mau terikat itu BUMN, maka perannya melemah, itu saya sebutnya juga satu proses swastanisasi secara tidak langsung. Contoh ya, PLN. Iya, PLN ya. Nah, PLN itu kalau di Jawa Bali ini malam ini kan kita Zoom banyak yang dari Surabaya, Jakarta, dari Jawa Bali, listriknya dari Jawa Bali. Ini yang membuat listrik ini yang malam ini kita pakai, ini swasta. Ya, yang membuat ini swasta jualan ke PLN. Nah, kalau proses jual beli antara swasta dengan PLN ini posisi PLN lemah, maka itu peran swasta meningkat atau sebaliknya begitu ya. Nah, ada persoalan-persoalan di sini gitu ya. Jadi nanti bisa kita bahas lagi ya itu tentang itu ya. Intinya adalah kalau misalnya ada satu kegiatan yang mengikat dan BUMN dalam tanda kutip kalah di situ, itu berarti swasta makin dominan ya. Itu namanya saya sebut swastanisasi yang tidak langsung dari sisi peran. Tapi ada proses swastanisasi yang secara legal terjadi. Itu yang kedua, yaitu apa? Yaitu kalau kepemilikan saham di perusahaan itu yang tadinya dimiliki oleh negara, ya, dan dimiliki oleh negara ini, kemudian sebagiannya dijual. Mungkin persentasenya sedikit, kemudian mungkin dijual lebih banyak sehingga saham itu menjadi milik non negara, non pemerintah, pemerintah mewakili negara ya. Memang kadang-kadang bisa dilihat secara simpel bahwa itu hubungannya dengan nanti keuntungan badan usaha itu sebagian masuk ke swasta. Kalau sebatas itu dalam tanda kutip mungkin dampaknya tidak terlalu besar ya, tetapi begitu yang terjadi adalah ketika ada pihak lain yang menguasai ya bersama-sama dengan wakil dari negara, maka ada kebijakan-kebijakan yang dieksekusi oleh BUMN itu tidak lagi murni dari negara, bahkan agenda negara pun belum tentu bisa dieksekusi oleh BUMN itu karena ada pihak lain yang harus menyetujui eksekusi itu. Kalau pihak lain ini tidak setuju, belum tentu ini bisa jalan, dan prakteknya memang begitu sulit ya. Contohnya yang terbaru, kawan-kawan masih ingat kan berita rame kemarin bahwa harga gas untuk industri pupuk dan petrokimia dan sejenisnya itu pemerintah mematok harga $6 per MMBTU ya. Ya, itu tapi kemudian perusahaan yang menyalurkan gas, PGN kan? PGN tidak siap kan? Dia nggak siap
menurunkan apa yang sudah didapat, akhirnya apa? Yang dikompensasi apa? Bagi hasil negara itu harus diturunkan. Bahkan lapangan-lapangan tertentu mungkin negara mengorbankan pendapatannya hampir mendekati nol, bahkan sebagian mungkin nol saja nggak cukup untuk mencapai target harga itu. Nah ini artinya apa? PGN sudah lepas kan? Bukan sudah bukan murni. Negara. Jadi kalau di perintah negara belum tentu bisa eksekusi. Buktinya itu meskipun itu negara masih dalam tanda kutip punya saham. Lebih 50%. Ya, Pertamina masih lebih dari 50% di situ. Tetapi swastanya kuat gitu ya. Nah, ini kenapa? Nanti kita diskusikan. Kok bisa gitu kenapa? Itu kita diskusikan. Nah, inilah kalau kita cara ngambil keputusannya sekedar enaknya gimana ya bisa gitu kan. Tapi kalau baiknya gimana? Nah, pertanyaannya begini, adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita tadi kan melihat orang lihat titik, ada lihat kotak biru. Kita hidup itu dari lingkungan kita masing-masing. Ada orang yang ini banyak yang alumni SDM Iptek yang jadi pengusaha, punya perusahaan, itu hidup di dunia ini namanya private sector. Ya, yang bikin perusahaan itu di sini. Tugas mereka sehari-hari itu bagus, ya itu menyediakan barang dan jasa. Ya, menyerap lapangan kerja ini tugas yang bagus. Tapi ini tugas ini tidak bisa dieksekusi kecuali mereka punya orientasi ini. Orientasinya apa? Mencari keuntungan dan menciptakan kekayaan. Mencari keuntungan dan menciptakan kekayaan itu bagus kalau dia sebagai perusahaan private, ya bagus ya. Tapi kemudian ada orang yang tidak bakatnya tidak di sini, kerjanya itu di sini, di public sector. Fungsinya apa misalnya? Mereka menegakkan aturan bersama, bikin undang-undang atau bikin peraturan menteri, ya itu di sini. Ya, kemudian menyediakan infrastruktur dasar untuk publik, infrastruktur dasar air, listrik, ya itu di sini. Kemudian orientasinya apa mereka untuk bisa kayak begini? Kalau kita jadi pegawai negeri, ya atau kerja di di fungsi DPR dan seterusnya, orientasi untuk bisa sukses seperti ini dua ini minimum. Satu adalah berorientasi untuk menciptakan keteraturan dan berorientasi untuk ketahanan negara. Jadi Indonesia umurnya harus panjang. Ya, ini orang-orang makanya mereka itu disebut kadang-kadang kerjanya ngikuti aturan ya, aturan terus. Makanya disebut birokrasi. Ya kan? Kita pusing juga kalau lihat mereka itu. Karena kita di dunia yang lain gitu kan. Nah, mereka harus punya jiwa melayani. Maka kalau orang-orang nggak punya jiwa kayak gini nggak cocok jadi ngurusi publik ya, jadi ngurusi publik. Makanya orang yang biasa jadi ketua kelas, jadi RT RW itu di sini cocoknya ya. Kalau yang tadi itu jadi penjual pecel ya, penjual baju itu di situ yang tadi. Nah, ada juga orang yang bakatnya itu di sini senengannya ya, apa itu menjaga nilai-nilai ya, menjaga keindahan, kedamaian, nilai-nilai, maka orientasi mereka itu kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, perjuangan itu di sini. Maka mereka mendirikan apa? Pondok pesantren, mendirikan pendidikan, mendirikan LSM itu di sini. Maka orang-orang ini pikirannya beda-beda semuanya, ya kan? Gini kan? Nah, kalau bisa menggabungkan tiga ini, inilah namanya negarawan. Ya, kalau masih di sini, di kiri sini, sama yang bawah sini, itulah sebabnya LSM itu selalu gegeran dengan perusahaan. Perusahaannya mau bangun pabrik, LSM-nya demo, gitu kan? Itu karena di sini orientasinya beda-beda. Ya, pokoknya nggak boleh dibangun. Nah, nanti kalau nggak boleh dibangun, minyak nggak boleh dibangun, nanti kita naik kendaraan pakai apa? Jadi itu. Ya, makanya titik temunya di sini. Ini jelas jiwa negarawan. Itu satu, ya. Nah, kadang-kadang kita itu berdebat karena kita berada dalam posisi yang beda-beda ini dan tidak mau pergi ke tengah di sini. Ya, itu masalahnya. Masalahnya itu. Jadi kalau orang kampus bikin undang-undang dilihat oleh orang swasta dari perusahaan dia terlalu teoritis. Ya, tapi kalau orang kampus melihat orang swasta, orang perusahaan, mereka terlalu rakus gitu kan. Yang satu teoritis, yang satu rakus gitu. Ini bedanya di situ. Makanya kalau bisa
punya jiwa di tengah di sini, itulah yang namanya negarawan. Itu satu. Masalahnya adalah di Indonesia atau di beberapa negara yang lain pun, banyak orang yang pindah tempat, Mas Fajri, pindah dari ini ke sini. Jadi dari private ke publik. Contoh, tadinya pengusaha, nggak tahu pengusaha apa. Kamu sukanya pengusaha kayu apa pengusaha rotan apa pengusaha pengusaha sepak bola aja, Prof. Pengusaha sepak bola. Oke. Atau perusahaan apa sembarang ya? Ya, sembarang. Batu bara atau apa silahkan. Ya. Itu tadinya di sini, terus pindah menjadi pejabat publik, bikin undang-undang. Harusnya yang pindah itu yang hitam dan merah sekaligus. Iya. Dan orientasinya harus pindah, boleh. Yang jadi masalah yang pindah itu hanya yang hitam. Yang merahnya nggak pindah. Jadi tugasnya berubah menjadi bikin aturan, orientasinya tetap cari untung. Itulah orang bilang tanda tangan Wani Piro. Ya, Wani Piro. Itu di situ. Atau orang yang tadinya di sini, private sector, pindah jadi ini di sini. Itulah kalau jadi kiai, berubah menjadi tarifnya berapa. Ya, jadi penceramah pasang tarif itu adalah aslinya dia itu pengusaha, ya. Jadi jadi jangan jadi dai, itu kayak begitu, ya. Ini orang nggak sadar posisinya di mana, terus dia mengerjakan apa. Nah, kalau kita punya peran yang beda-beda, itu begini, Mas Fajri, kalau kita ini kan peran beda-beda kan? Iya, betul, Bro. Kita jadi kepala rumah tangga, jadi suami, jadi tetangga, itu kan cara kerjanya beda semua. Kalau jadi suami disamakan dengan tetangga, bahaya nanti ditangkap sama Pak RT. Ya kan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi harus beda. Jadi kita tahu, oh saya sedang ngurusi perusahaan saya pribadi. Sekarang saya ngatur undang-undang. Oh saya sekarang ngurusin sosial. Itu beda semuanya cara kerja dan cara berpikirnya. Nah kalau orang negarawan itu sudah bisa menangkap semuanya. Cuma sayang makin hari Indonesia makin sedikit ini negarawan. Ya. Nah, ini masalahnya. Kalau yang di sini, ini gaya ini juga nggak harus pindah. Misalnya biasanya jadi kiai atau jadi ustadz, terus jadi DPR. Yang berpindah fungsinya saja, orientasinya tetap. Jadi di DPR cuma bagian dongo saja, doa di sana, ya. Makanya ada pasal-pasal yang diselundupkan nggak tahu. Itu kalau orientasi, jadi fungsinya tidak tepat atau orientasinya enggak geser gitu ya. Itu saya kira yang penting. Nah, itu yang kita perlu pahami situasi anatomi negeri ini kayaknya kalau saya lihat itu ya. Nah, mestinya supaya kita itu tidak berselisih terus-menerus, kita harus punya referensi yang sama. Jadi kalau kita bepergian harus banyak peta yang sama. Nah, sayangnya kita ini kadang-kadang lupa bahwa kita punya kesepakatan namanya Pancasila ini. Ini kalau kita mau bersatu, balik lagi pada dasar yang sama, maka Indonesia akan maju. Akan maju karena kita bertemu itu. Apa itu? Terutama yang keempat ini, Mas. Yang keempat itu, kalau kita bikin aturan, termasuk mau jualan BUMN atau apa, itu ingat yang keempat ini. Apa itu? Pemimpin kita itu bukan presiden, bukan menteri BUMN, bukan. Mereka bukan pemimpin kita. Oke? Rakyat ini pemimpinnya itu loh. Ini Pancasila bilang yang keempat siapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh presiden? Bukan. Bukan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, hikmatnya sudah pergi transmigrasi, jadi sudah hilang sekarang. Ya. Jadi pemimpin kita ini adalah hikmat. Hikmat itu bentuk jamak dari hikmah. Hikmah itu berarti keputusan kita harus bijaksana dalam pengertian dampaknya jangka panjang dan jangka pendek itu baik untuk Indonesia. Ketahanan nasionalnya makin kuat, Indonesia umurnya makin panjang. Itu. Ya. Dan ini saya kira yang penting banget. Orientasi itu yang penting. Jadi orientasi ini kalau hilang, hikmahnya hilang, ruwet. Negeri ini akan ruwet. Nah, yang saya mau ingatkan yang berikutnya, itu tadi kan cara filosofis. Ya, filosofis. Ya, yang kedua pada objektifnya, Indonesia itu sebenarnya adalah negara besar.
ini coba nih lihat ya sekarang. Jadi mudah dilihat di negara yang paling mudah dilihat di dunia itu Indonesia. Kalau yang lain itu kalau tidak dikasih warna kita susah nunjukkan mana itu negara tertentu. Susah. Kalau Indonesia nggak usah kasih warna, kelihatan ini pulaunya ya ini Indonesia, negara besar. Kalau ini Perancis di kiri, Turki di kanan, Polandia di atas, Jerman bawah. Ini kalau Indonesia sebegini besar. Maka ngurus Indonesia itu sudah levelnya luasnya sudah seperti Eropa. Jadi kalau kita kedatangan tamu dari Eropa terus merasa rendah diri itu kurang tepat karena persoalan dan kekayaan kita itu luar biasa. Persoalannya juga kompleks, penduduknya juga banyak. Jadi secara objektif sebenarnya Indonesia itu kaya, luas, penduduknya banyak. Sehingga sebenarnya kalau kita produksi barang, market itu ada. Jadi kalau orang mau bisnis, badan usaha, itu kan pasar ada, produksi barang ada. Jadi kalau sudah pasarnya ada, yang paling susah orang bisnis itu kan pasar. Ya kan? Ya. Kalau siapa yang pernah bisnis, semuanya kan cari pasar. Kalau barang itu kan nanti menyesuaikan. Ya, yang punya pasar ini penduduknya kita ini 260 juta. Masa gitu kita kesulitan? Sebenarnya kalau mau itu bisa nanti kita lihat ya bagaimana para pendiri bangsa itu ngajarin kita itu BUMN. Nah, kemudian karena penduduknya banyak ini kan 260-an juta, terus tumbuh terus, ekonomi juga tumbuh kecuali hari-hari ini karena sebelum COVID pun kan jatuh ini dulu ini agak lama dulu ya, ini perkiraan aja nih dulu ya, nyatanya kurang dari ini ya, tapi pertumbuhan energi naik kecuali hari-hari ini juga sedang turun kebutuhan energinya ya. Nah intinya adalah sebenarnya pasar itu ada kalau mau bisnis BUMN. Terus cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ini contoh saja. Ini banyak sekali ini dan ini penting. Jadi coba bayangkan pembangkit listrik ini disebut cabang produksi yang penting, kilang cabang produksi yang penting. Kenapa? Kalau ini putus, kalau mau perang di Indonesia, salah satu gardu dimatiin sudah selesai, Mas. Ya. Jadi mati terus nanti kawan-kawan nggak bisa ngecat handphonenya, terus nggak bisa hubungan, pada stres, bingung. Atau kilang minyak berhenti berproduksi, ya, nggak usah lama-lama, berhenti beberapa hari, orang sudah mendapati SPBU 1-2 hari kosong, orang rame-rame di situ, nanti terjadi kacau, ya kan? Kacau dan sosialnya terganggu. Jadi kalau mau perang dengan Indonesia itu ini selesai ini urusan ini. Jadi kalau ini dikuasai oleh asing atau swasta, ya itu di situ. Jadi ini bukan soal uangnya berapa, tapi ini soal kehidupan masyarakat dan apa namanya kehidupan kenegaraan juga. Jadi kantor-kantor pemerintah dan yang lain-lain tergantung ini semuanya. Ini saya kira yang penting ya. Jadi itu makna cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu hubungannya bukan hanya soal komoditas, tapi hubungannya dengan ekonomi nasional, tapi juga ketahanan ekonomi dan kaitannya dengan ketahanan negara. Yang namanya ketahanan itu hubungannya dengan Indonesia umurnya berapa, ya kan? Kalau sudah tidak tahan, goyang, sudah selesai. Negara proklamasi itu berganti. Mungkin tanah airnya tetap, tapi mereknya udah ganti nanti. Tata cara kerjanya udah ganti. Bukan seperti yang diproklamasikan dulu. Maka cita-citanya berubah, bukan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan lagi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lain lagi sudah tergantung nanti siapa yang berkuasa. Kalau ketahanan nasional roboh, ya. Jadi negaranya tetap, Surabaya tetap seperti ini, tetap ada ya gedung-gedungnya tetap, jalannya tetap. Cuma tata sosialnya itu berubah, tata politiknya berubah, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, ini ukuran-ukuran kuantitatifnya bahwa skala ekonominya itu sebenarnya masuk, tinggal tata kelolanya saja, tata kelolanya saja. Jadi
ibaratnya kita ini mau berbisnis, pembelinya ada, bahan bakunya ada, ya tinggal ngelola manajemennya ini. Masa nggak bisa? Bisa, banyak orang pinter kita ini. Banyak juga yang kerja di luar negeri ada, dalam negeri ada, banyak. Itu bukan soal ada dan tidaknya, soal kepercayaan dan soal kesempatan dan soal keberanian kita percaya pada diri sendiri itu ya. Itu yang saya kira penting. Nah, untuk itu kawan-kawan sekalian, Indonesia ini negara yang khas. Contohnya misalnya begini, kawan-kawan kadang-kadang kan membandingkan ya, kenapa kok nggak boleh IPO, sahamnya nggak boleh dilempar ke publik gitu kan? Itu di Jepang itu BUMN-nya swasta masuk gitu kan? Iya. Atau di Amerika. Amerika malah perusahaannya swasta, hampir ya semua lah, hampir semua swasta. Negara malah nggak ada kayaknya ya. Ya, dan begitu. Jadi membandingkannya begitu. Nah kita itu nggak bisa dibanding-bandingkan gitu, bukan apple to apple. Ya, nggak bisa dibandingkan. Lain negara, lain soal, nggak bisa dibanding-bandingkan. Apalagi kalau yang dibandingkan parsial. Apa yang dibandingkan parsial? Yang dibandingkan parsial kalau harga BBM mengacu internasional. BBM-nya dijual ke rakyat, rakyatnya UMR-nya lokal. Loh kan? Itu kan nggak bisa. Ya, UMR-nya lokal, ya, tapi harganya internasional, nggak bisa kayak begitu. Misalnya BPJS dibuat naik harganya, ya tinggi, standarnya internasional, tetapi kemampuan ekonominya tidak ditumbuhkan. Contohnya kalau di luar kok nggak dilihat, kalau di Jepang itu pajak beda dengan kita. Atau misalnya bunga bank beda ya. Kalau di sana orang naruh duit di bank itu bunganya kecil, jadi kalau usaha cari modal rendah, beda dengan kita. Jadi ya kalau bandingkan jangan parsial begitu. Nah ini susah karena setiap negara ini punya kekhasan. Di antara khasnya Indonesia itu dulu merdeka dalam keadaan bekas jajahan, ekonominya lumpuh, kemudian masyarakatnya terbelakang, maka pendiri bangsa itu menetapkan ekonomi kita itu seperti ini, pasal 33 ini, ya. Nah, ini saya kira penting. Jadi, ini bagian dari strategi pendiri bangsa. Jadi, kalau kita mau bersepakat, kembalilah pada pendiri bangsa. Coba saya mau garis bawahi di sini. Mungkin kawan-kawan masih ingat nggak? Di pasal 33 ini terletak dalam bab apa dalam Undang-Undang Dasar 45? Bab apa? Bukan bab ekonomi loh ya, ternyata. Nah ini ada yang menduga ini katanya bab ekonomi. Bukan. Ini terletak pada bab kesejahteraan sosial. Jadi dalam bab kesejahteraan sosial ada pasal 33. Maknanya apa? Ekonomi yang ada di Indonesia sejak awalnya negara ini dibentuk itu bukan ekonomi pasar ya, atau berdasarkan free enterprise atau perusahaan pasar bebas, bukan kapitalisme, bukan, tapi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini yang saya kira penting, kesejahteraan rakyat. Kemudian ini yang penting, kita kalau yang nomor 2 ini cabang-cabang produksi. Kalau yang ketiga itu bumi, air, dan kekayaan alam. Jadi bukan hanya mineral tambangnya ya, tapi cabang produksinya. Cabang produksi yang saya sebut misalnya kayak PLN itu bukan harus ngelola bumi, air, dan kekayaan, listrik kan, tapi itu cabang produksi yang penting. Jadi kalau itu ayat yang 2, kalau bumi, air ayat yang ketiga. Tapi yang menarik di sini, pasal 33 itu diakhiri dengan istilahnya, pertimbangan kita harus sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi pemerintah selama ini tidak pernah membuat ukuran dalam mengambil keputusan pilihan A, B, C. Itu kalau A, kemakmuran rakyatnya sekian. B, sekian. C, sekian. Kita pilih yang paling besar. Nggak ada kayak gitu.
Itu cuma transaksi saja. Pasal ini boleh enggak, dia kayak begitu. Ya kan? Transaksi kayak begini. Mana yang namanya sebesar-besar kemakmuran rakyat? Dihitung gitu ya. Kalau kita kemarin di ITS itu kawan-kawan bikin studi. Jadi kalau opsi A dipakai dinamika sistem, kawan-kawan teknik industri ngitung gitu kan, atau kita bersama-sama mereka ngitung, ini pilihan A, negara untungnya sekian, rakyat untungnya sekian, dalam bentuk apa? Infrastruktur meningkat sekian, ekonomi tumbuh sekian, dan seterusnya. Ya, BUMN equity-nya, ekuitasnya naik sekian, kemudian pajak pendapatannya sekian. Kalau pilihan yang B begitu, ya antara begitu sama begini, bedanya seberapa? Mana yang besar? Itu namanya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang enggak ada itu. Enggak ada ngambil keputusan kayak gitu. Nggak tahu yang ngambil keputusan, tahu enggak ini caranya kayak begini. Ya, ini kasih tahu ya. Nanti kawan-kawan SDM itu kawan-kawan dikasih tahu untuk bikin pasal-pasal itu ada hitungannya kayak begini gitu ya. Nah, ini yang hilang nih kalimat terakhir nih, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, jadi contohnya misalnya begini, IPO supaya apa? Nambah modal, supaya apa? Bisa investasi. Nah, terus kira-kira dampaknya apa? Apa ketahanan negara ini bisa dihitung berkurangnya itu? Ya misalnya kalau Telkom kemudian dijual, kemudian lalu lintas data itu asing masuk. Kira-kira kalau data-data intelijen nasional itu pakai Telkom, itu kira-kira aman nggak itu data-data negara ini kira-kira? Sudah nggak aman. Ya, lah terus harganya berapa itu dihitung? Bisa dihitung nggak? Kebocoran-kebocoran itu. Kira-kira kita bisa sembunyi enggak? Enggak bisa. Negara ini punya rahasia enggak sekarang? Susah. Karena apa? Transaksi datanya itu bukan dikuasai negara. Ya, itu contoh sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ketahanan nasional itu menjadi perhatian. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak itu. Nah, kalau urusan-urusan yang begini itu BUMN. Tapi kalau urusan-urusan yang umum, silahkan swasta dan masyarakat berkembang, itu bagian dari mendorong ekonomi nasional gitu ya. Bukan berarti kita itu benci swasta, bukan. Istri saya juga swasta, Mas Fajri. Jadi ya nggak apa ya. Jadi gitu. Nah, gimana sekarang? Kata pendiri bangsa gimana? Dalam membangun negeri ini ada yang namanya politik perekonomian. Nah, bagaimana politik perekonomian kita itu menurut para peletak dasar cita-cita kemerdekaan Indonesia, ya, itu yang mempelopori topik ini dulu ketika Indonesia baru merdeka, membuat Undang-Undang Dasar 45, itu namanya Bung Hatta, ya, Bung Hatta. Itu arsiteknya itu namanya Bung Hatta. Bung Hatta itu menulis begini, politik perekonomian dalam bidang negara itu berhadapan pada soal, pertanyaannya adalah tindakan apa yang harus dijalankan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Itu kata beliau di buku ini ya. Nanti kalian bisa lihat. Yang kedua, politik perekonomian yang praktis perlu dijalankan di masa datang untuk menimbulkan kemakmuran rakyat itu adalah memperbaharui tenaga produktif ini. Ya, apa yang kenapa disebut memperbaharui tenaga produktif? Karena waktu Indonesia merdeka itu baru selesai aja ada Romusa ya, kerja paksa. Jadi dan kondisi penjajahan, tenaga produktif Indonesia itu diperas ya. Hasilnya dibawa ke Belanda atau ke luar negeri. Sehingga tenaga ini udah lumpuh ya, negara ini lumpuh karena ekonominya diambil, sumber daya manusianya sudah dieksploitasi, pendidikannya lemah. Maka Bung Hatta dan para pendiri bangsa membuat strategi yang namanya memperbarui tenaga produktif. Ya, makanya istilahnya kalau sekarang adalah bangunan SDM dan sebagainya itu. Nah sampai sekarang agenda itu kan belum. Buktinya apa? Kita belum sejajar dengan mereka. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan belum sejajar dengan negara lain. Kata beliau, pekerjaan ini
berat dan sukar, tetapi wajib didahulukan dari segala-galanya. Karena pembaruan tenaga produktif itulah dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Artinya bagi Bung Hatta, ekonomi Indonesia itu harus berbasiskan pada tenaga dalam negeri. Maka berarti ekonomi digerakkan oleh orang-orang dalam negeri. Berarti ekonomi harus menciptakan lapangan kerja. Kalau bahasanya Habibie namanya jam kerja ini untuk anak-anak dalam negeri. Bukan kok misalnya ada proyek, terus proyeknya apa, turnkey, ya kan, turnkey dibangun, turnkey diserahkan kuncinya kalau sudah jadi, tapi proses bangunnya mulai dari A sampai Z diserahkan asing, sehingga nilai tambahnya, jam kerjanya semua ke asing. Itu bertentangan dengan konsepnya Bung Hatta. Ya, ini Bung Hatta yang bilang. Ya, nah kalau kita terus tarik-menarik terus, ya Indonesia nggak maju-maju. Tapi kalau kita punya landasan yang sama seperti para pendiri bangsa, ya kita bisa maju. Itu ya. Nah, kata beliau, dasar politik perekonomian Indonesia itu terpancang dalam Undang-Undang Dasar. Dalam bab kesejahteraan sosial. Ini ya, babnya ini. Jadi ekonomi pasal 33 itu babnya kesejahteraan sosial, bukan bab ekonomi. Coba rasanya sudah kelihatan kan, bahwa ekonomi kita itu ekonomi kesejahteraan sosial. Ya, itu yang saya kira penting. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 45, mereka percaya bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran dengan tujuan itu ditanamkanlah pasal 33 ini. Nah, ini makna pasal 33. Nah, prakteknya gimana? BUMN letaknya gimana? Ini letak BUMN. Politik perekonomian yang tepat bagi Indonesia, kata Bung Hatta, ialah pemerintah membangun dari atas ke bawah. Itu BUMN. Mengerjakan proyek-proyek yang besar. Itu dari Hatta. Yang menguasai hajat hidup orang banyak tadi, itu maksudnya ya. Kemudian koperasi membangun dari bawah dengan berangsur-angsur meningkat. Maka ekonomi komunitas itu di sini letaknya. Ekonomi komunitas itu kecil-kecil itu di situ letaknya. Maka gotong royong itu di situ. Ya, tapi sayangnya ini tidak difasilitasi dengan cukup sehingga tidak berkembang. Tidak seperti di Jepang dan yang lain-lain negara itu koperasinya hidup. Ya, bikin onderdil mobil segala macam itu koperasi di sana ya. Di antara sektor yang dua itu masih luas bidang usaha yang dapat dikerjakan oleh kaum partikelir. Partikelir itu siapa? Swasta. Ya, dengan inisiatif sendiri dalam bentuk yang mereka sukai. Hanya tindakan mereka harus disesuaikan dengan rencana pemerintah. Maksudnya begini, yang atas dari atas yang besar-besar pemerintah yang menguasai hajat hidup berapanya, ya komunitas di bawah, di tengahnya ini masih ada luas bidang ini. Swasta itu di sini. Ya, jadi jangan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu arahnya kalau dilakukan namanya monopoli. Nah, monopoli itu hanya boleh oleh BUMN yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, bukan oleh swasta. Kalau swasta memonopoli itu akan terjadi bahaya. Itulah sebabnya di dunia ini dulu pernah ada undang-undang anti monopoli. Dan itu lahirnya di Amerika. Ya, kemudian di beberapa negara berikutnya ngikuti. Dulu di Amerika itu perusahaan swasta itu tadinya menguasai transportasi untuk ngangkut minyak, ya. Tapi karena dia menguasai transportasi di monopoli, akhirnya produsen minyak itu dikerjain. Kadang-kadang diangkut, kadang-kadang negosiasinya susah segala macam. Lama-lama kolaps ini. Karena kolaps, dibeli murah sama dia, akhirnya apa? Perusahaan transportasi juga menjadi perusahaan produksi minyak. Akhirnya lama-lama kilangnya sana diganggu, ya, produksinya terganggu, akhirnya kilangnya kolaps, dibeli sekalian, akhirnya antara produksi minyak, transportasi minyak, kilang minyak dikuasai, dan itu ada perusahaan swasta menguasai lebih dari 90% bisnis minyak Amerika. Akhirnya orang pada demo dan kemudian muncul undang-undang anti monopoli karena cabang produksi yang penting dikuasai swasta. Ini menarik, Prof. Prof, boleh saya sebentar, Prof? Ya. Boleh ya, Prof ya. Oke.
Jadi saya coba mengambil garis dulu sebentar, Prof. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang ya kalau dari pembahasan tadi ya, Prof ya, kita tuh sebetulnya salah menggunakan perspektif sepertinya. Contoh tadi BUMN gitu. Orang ngelihatnya kita sebagai rakyat kan kalau ngelihat ini rugi terus, karena mungkin jangan-jangan kerugian BUMN itu dalam rangka menjaga kesejahteraan rakyat itu ya, Prof mungkin. Kalau saya boleh confirm sedikit. Iya, BUMN ini tugasnya ada beberapa ya. Mulai pertama memang namanya badan usaha milik negara. Badan usaha berarti kegiatannya untung, harusnya memang untung. Kalau nggak untung itu ada kesalahan dan harus maka kalau akuntabel harus dipertanggungjawabkan. Masalahnya yang bertanggung jawab itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab kalau rugi itu sebenarnya kan menteri BUMN yang iya kan, bukan hanya direksi. Direksi kan apa kata menteri. Kalau direksi nggak ngikuti katanya menteri kan diganti. Yang ganti-ganti kan menteri. Ya kan bolak-balik diganti kan begitu. Kalau nggak ngikuti menteri diganti. Bahkan ada yang perusahaannya untung juga diganti gitu kan. Ini jadi maksud saya ada satu mencari untung satu. Yang dua sebagai negara milik negara dia bertugas untuk misalnya mengemban tugas-tugas yang diamanatkan oleh negara. Contohnya mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah yang belum berkembang atau menjamin harga minyak yang sama. Contoh Pertamina itu ditugasi sekarang BBM satu harga ya, Prof? Bukan? BBM satu harga. Ya. Nah, kalau itu terus swasta mau enggak rugi? Kalau ada swastanya meskipun itu enggak dominan gitu ya, mau dia rugi? Ya nggak mungkin rugi, ya kan? Atau meskipun Pertamina juga nggak boleh rugi, tapi kan kalau Pertamina ada aturan, ada privilege dan terusnya gitu. Justru karena ada tugas maka dikasih privilege. Privilege itu namanya kewenangan atau hak. Kemudian tapi dapat tugas gitu, Prof ya. Tanggung jawab ya. Jadi itu ada tugas-tugas itu, ada dua itu Mas. Jadi gitu. Iya, ini Prof ada pandangan lagi nih Prof. Beberapa informasi yang sudah saya kumpulkan waktu itu kan mengatakan sebenarnya ini kan nanti yang di IPO kan sebetulnya bukan Pertaminanya bahasa gitu kan, tapi bahasanya bahasanya subholdingnya gitu, Bro. Apakah bahkan ada guru besar UI mengatakan ya itu tidak melanggar hukum kata gitu, tidak melanggar undang-undang, dia bilang begitu waktu itu dari UI, pakar hukum dari UI kalau nggak salah ini saya baca seperti itu. Nah ini jadi kan itu katanya diambil karena dinilai sebenarnya Pertamina ini rugi karena bisnis hilirnya gitu, Bro. Hilirnya yang memberatkan Pertamina. Ini bagaimana pandangan Prof Mutazor ini? Kan tadi katanya yang mau di IPO kan itu. Iya, gimana Prof? Itu orang kalau melihat ya tadi kayak Mas Fajri tadi lihat bulat gitu kan bener lah, bukan salah itu. Ya, bahwa kalau secara hukum dicari-cari celah juga ada juga, bisa juga. Ya, masalahnya itu begini, nilai dasarnya ini apa? Jadi kalau yang mau di IPO-kan itu anak perusahaan, nah pertanyaannya anak perusahaannya itu menguasai hajat hidup orang banyak apa tidak? Itu aja masalahnya. Kalau anak perusahaannya itu yang catering makanan ya enggak apa-apa. Kalau cuma catering makanan kan enggak masalah. Tetapi kalau itu kaitannya menguasai hajat hidup orang banyak, bukan soal anak perusahaan atau bukan. Itu yang jadi masalah. Itu satu, ya kan? Betul. Kedua, apalagi kalau dicari-cari cara. Jadi cari-cari cara itu begini. Tadinya tidak anak perusahaan, kemudian di anak perusahaan kan, gitu loh. Oh ini sengaja mau di IPO-kan. Ini bukan anak usaha sekarang. Sekarang tak jadikan anak usaha. Atau tak jadikan subholding atau apalah namanya begitu ya. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi masalahnya itu bukan soal legal formalnya, Mas. Bukan hanya itu kan namanya ngajar kucing-kucingan itu namanya. Bisa dicari Prof ya gitu ya, Prof ya. Bisa saja itu namanya mencari celah, Mas. Itu mencari celah. Jadi
lihat kotaan tadi, yang dilihat kira-kira bundaran yang bisa kita masuki yang mana sih? Itu. Bukan kok lihat keseluruhannya apa. Jadi kata kuncinya adalah yang mau diswastakan itu apa? Menguasai hajat hidup orang banyak apa tidak? Kalau yang rugi itu hilir, kita tanya juga. Yang menyebabkan hilir rugi juga pemerintah. Kenapa? Yang menetapkan harga pemerintah kok. Yang menetapkan harga pemerintah. Terus Pertamina ditugasi untuk masuk wilayah-wilayah yang penduduknya sedikit. Sementara wilayah yang penduduknya padat seperti Surabaya, Jakarta, asing boleh masuk. SPBU asing kan banyak nih sekarang. Ya kan? Itu mereka hanya buka di tempat-tempat yang gemuk, yang motor banyak, mobil banyak. Kalau yang tempat kurus mereka kan belum tentu mau. Ya kan? Kayaknya saya nggak pernah Prof lihat mereka di tempat Tapi kalau yang Pertamina sepi-sepi. kan ditugasin. Jadi makanya masuk satu harga, makanya hilir rugi, satu harga rugi segala macam. Itu nanti bisa tidak rugi, nanti akibatnya apa? Harga naik. Lah kalau Pertamina harga naik juga nggak rugi, sama aja kan? Ya, jadi itu nanti kalau diswastain, lama-lama apa? Dihitung objektifnya biaya pokok produksi sekian, ongkos-ongkos sekian, ya, makanya terus harganya sekian, nanti harga akan naik. Harga akan naik. Ya, kalau begitu harga akan naik, dan kalau harga akan naik itu pengaruhnya kepada ekonomi. Karena orang yang tadinya jualan pisang goreng pakai harga bensin yang sekarang, yang tadi belum naik, itu masih bisa untung. Tapi begitu BBM naik, ongkosnya nggak nutut, maka penjual-penjual pisang goreng ada yang kolaps. Banyak yang kolaps. Bukan hanya penjual pisang goreng, teman-temannya juga banyak yang kolaps. Itu ekonomi kolaps. Kalau ekonomi kolaps kayak begitu, nanti akan banyak uang untuk BLT dan yang lain-lain. Terus daya beli mereka juga lemah. Kalau daya beli mereka lemah, pengusaha-pengusaha yang produksi barang dan jasa, pembelinya sedikit. Kalau pembelinya sedikit, pajaknya mereka bayar sedikit. Kalau pajak yang mereka bayar sedikit, APBN-nya tidak cukup. Kalau APBN-nya tidak cukup, muter lagi kayak begitu, ya kan? Nah, itu jadi ini soalnya berurutan terus-menerus sudah ya. Jadi saya kira kalau mikirnya itu simple-simple, ya, itu bukan negarawan. Tadi orang-orang kayak begitu tadi bukan negarawan. Saya yakin bukan negarawan. Itu mungkin ya salah satu sisi lah di mana yang simplistik itu. Iya. Ya, Prof, ini saya ada beberapa pertanyaan dari yang hadir. Boleh saya bacakan ya Prof ya, di samping. Oke. Ya. Oke. Oke, ini saya coba bacakan pertanyaan dari beberapa teman-teman dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Yan Indrayana. Ini saya bacakan sedikit. Izin bertanya Prof, saya Yan, mantan banker BUMN. Saat ini berprofesi sebagai penulis dan trainer dari Bandung. Akhir-akhir ini memang banyak info yang bahwa tidak hanya wacana IPO Pertamina, namun Pertamina juga berencana untuk tidak menjual solar, premium, dan pertalite dengan alasan kebutuhan mesin saat ini harus lebih tinggi. Artinya subsidi bias disamakan, dihapuskan. Kita flashback ke 2019 sebelum Pilpres sebutkan PLN membuka laba dan triliun 1 2020 langsung rugi 38 triliun. Dan sekarang dihebohkan dengan kenaikan tagihan listrik. Pertanyaannya, pertama, apakah BUMN energi yang memperoleh subsidi dari pemerintah dari pembukuan pada neraca semu? Yang kedua, jika memang subsidi dengan produk solar, premium, dan pertalite tidak dijual dan IPO benar terjadi, bagaimana peran pemerintah dalam mengontrol keberadaan Pertamina memegang teguh pasal 33 UUD 45? Karena kalau terjadi, prinsipnya jadi pure bisnis. Nah, jadi Mas Yan ini menanyakan, ini misal Prof terjadi lah bahasanya IPO tadi gitu kan, yang oke kita coba pakai cara berpikirnya meng-IPO-an subholding sehingga mengikuti pangsa pasar. Nah ini Pak Mas Yan yang salah satu pertanyaannya adalah, ini gimana cara Pertamina menjaga teguh pasal 33 Undang-Undang 45, karena itu kan nanti jadi pure bisnis. Nah, monggo Prof, mungkin ada tanggapan? Ya, saya melihatnya begini nih. Pak Eri itu kan orang sini tuh aslinya sebelum jadi tim sukses presiden kemarin. Oh Pak ya. Erick Thohir itu kan orang sini nih. Pak Erick Thohir pindah ke sini.
Udah tak bilanginnya terus terang aja ini. Pak Erick Thohir kan pindah ke publik sini. Saya bertanya sama Pak Erick Thohir, yang pindah itu yang hitam saja apa yang merah juga? Ya. Jadi cara ngelihat BUMN itu Pak Eri itu yang dilihat itu mana apakah yang merah dan hitam semuanya. Pak Eri di tengah sini harusnya. Ya, Pak Eri harus di tengah di sini. Maka orang miskin itu jadi perhatiannya Pak Eri juga di sini. Ya, mempertahankan negara berdasar mengelola negara sesuai aturan yang ada dengan Undang-Undang Dasar, itu perhatiannya Pak Eri juga harusnya. Jadi bukan soal membesarkan perusahaan saja, iya membesarkan perusahaan itu iya. Tapi besar itu tidak selalu bagus. Kayak orang itu kalau besar malah sakit-sakitan, ya kan? Kebanyakan lemak ini kita, ya. Tapi juga besar butuh kita supaya kuat menahan gitu ya. Tetap jadi orang melangkah itu kayak kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri gitu. Kalau satu tok itu hanya keuntungan yang dikejar atau investasi aset yang banyak, tapi asetnya miliknya siapa, manfaatnya kepada siapa, dan ketahanan negara bagaimana, subsidi bagaimana. Jadi itu satu. Yang kedua, pertanyaan tadi, jadi begini, makanya di dalam setiap tata kelola itu kalau kewenangan itu disertai tanggung jawab. Orang punya kewenangan harus bertanggung jawab. Kalau nggak punya tanggung jawab, dikasih kewenangan itu merajalela. Ya, kalau punya kewajiban dikasih hak. Itu dua-duanya. Pertanyaannya sekarang begini, kalau Pertamina itu di IPO-kan, orientasinya pasti untung karena penanam saham itu untung. Itulah sebabnya privilege pada Pertamina apa bisa dipertahankan? Tidak. Ya, contohnya privilege misalnya begini. Kalau ada ladang migas yang habis kontrak, sekarang kan habis kontrak itu diserahkan ke negara, yang dapat privilege pertama kan Pertamina. Kalau Pertamina oke, terus dia memenuhi syaratnya diprioritaskan. Ya, yang seperti itu tidak bisa lagi kalau Pertamina bukan milik negara. Dalam konteks ada swastanya, ya. Termasuk juga ladang-ladang minyak yang kontrak-kontraknya itu kontrak-kontraknya itu apa namanya dapat privilege. Contohnya kalau bagi hasil negara yang normal 85%, 15%. Tapi kalau milik negara Pertamina bisa saja itu disesuaikan di adjust ya, pembagiannya lebih baik bagi perusahaan itu dan seterusnya. Yang seperti itu apa namanya privilege itu tidak bisa. Kemudian juga yang akan melanjutkan programnya Pak Jokowi siapa? Misalnya BBM satu harga, ya itu siapa? Ya dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya campur aduk kayak begini, itu nanti yang terbebani adalah apa namanya pemerintah selanjutnya, di mana apa namanya biaya produksi energi sudah meningkat, ya karena tidak bisa lagi apa namanya ditugasi oleh negara, ya sementara kemiskinan itu belum dientaskan, belum tuntas dientaskan. Jadi apa namanya Indonesia itu kalau perumpamaan saya kan seperti orang lari sambil membetulkan tali sepatu. Ini nggak mudah loh ya, nggak mudah. Kita pengen maju tapi masih banyak yang kekurangan gitu loh. Jadi ada seninya di sini, yang kekurangan ini banyak. Cuma kawan-kawannya di Jakarta, para pemerintah itu tahu tidak nafasnya orang miskin yang di bawah ini, tahu apa tidak gitu ya, merasakan apa tidak, tahu sih, tetapi merasakan apa tidak gitu. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi sekali lagi lah kalau gini, kalau gitu dibuat apa nih istilahnya sekarang virtual ya, holding virtual. Holding virtual, Bro. Iya. Ya, ada holding virtual ya. Jadi nggak tahu ini konsepnya apa, karena memang juga nggak transparan. Katanya suruh transparan, malah nggak transparan. Namanya virtual itu apa? Ya, kalau misalnya yang dimaksud virtual itu
untuk internal itu disebut holding. Kalau eksternal secara legal formalnya itu tetap anak perusahaan yang seperti dulu supaya menjaga privilege-nya tidak hilang. Nah, gitu. Jadi supaya privilege-nya tidak hilang, pakai dasar hukum yang lama. Tapi manajemennya diatur, ya disepakati internal supaya mengikuti sistem holding. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan tidak begitu, itu namanya main kucing-kucingan, Mas Yan. Ya, main kucing-kucingan. Itu mirip, nah ini tidak sama ya, dalam kasus-kasus tertentu itu mirip orang nikah siri, Mas Yan. Ya, orang nikah siri itu secara legal nggak ada surat nikahnya. Jadi kalau kita ke pengadilan agama, hukum warisnya nggak berlaku. Nggak berlaku. Tetapi hubungan suami istri sudah bebas, tapi nggak ditangkap orang, gitu aja. Nah, masa Pertamina mau dibuat kayak begitu? Jangan dong ya, jangan. Saya nggak tahu karena memang nggak diumumkan ya. Seandainya mau kayak begitu, jangan. Nah, kita masih menunggu nih, Prof. Ya. Yang namanya tujuannya transparan, malah sembunyi-sembunyian, malah kucing-kucingan kayak begitu itu. Ya, kalau mau jadikan swasta, mau swasta sungguhan, ya berarti apakah mau, berarti apa butuh BUMN baru? Apa nggak butuh BUMN lagi? Kalau nggak butuh BUMN lagi, apa negara ini nggak butuh tangan untuk mengeksekusi program-program yang bisa ditugasi untuk menjalankan pemerintah itu ya? Iya, Prof. Jadi mungkin bahasanya apa bahasa ya? Kalau tanggung-tanggung misalkan sekalian BUMN itu hilang, nanti kan pemerintah juga harus bertanya kepada diri sendiri, Prof. Ya, maksudnya ini apa bisa handle itu gitu kan? Apa bisa memenuhi banyak hal tadi yang bahasanya selama ini dipenuhi oleh sistem BUMN tadi ya, Prof. Ya? Ya. Jadi, oke, Prof. Jadi boleh. Itu ya kita tanya, kita itu di mana ini, di sini nih, di mana pikiran kita sedang ada di mana? Sudah di tengah di sini. Rakyat miskin ada enggak di sini? Subsidi gimana? Ya, jangan seperti sekarang juga. Sekarang mulai ada lagi ide subsidi sebaiknya dalam bentuk langsung, bukan dalam bentuk komoditas. Ya, karena harga listriknya sudah dinaikkan, maunya dinaikkan dan harga minyaknya dinaikkan. Tapi begitu lapangan kerjanya nggak ada, PHK banyak, ya kan? Kemudian orang miskin belum punya kartu penduduk yang terintegrasi, ya jumlah pemilih antara pemilih presiden sama pemilih DPR aja jumlahnya selisihnya banyak sekali, kacaunya EKTP kita juga nggak karu-karuan, itu mau pembagian langsung kayak apa? Kemarin soal COVID ya banyak kepala daerah yang protes juga kan, datanya yang nggak sama segala macam. Jadi jangan ini biasanya muncul dari akademisi yang textbook di sini. Inilah textbook di sini, nggak melihat lapangan ya. Jadi harus di sini. Pengambil keputusan harus di tengah ini ya. Saya kira gitu. Oke, Prof. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Ya. Oke, ini ada yang unik lagi nih dari Fahrizal Eka. Selamat malam, Prof. Terima kasih atas materinya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sudah darurat ketahanan energi, impor migas tinggi sehingga dolar menguat terus. Sedangkan kemampuan Indonesia sendiri dari aspek modal, teknologi, dan regulasi, bahasanya Mas Rizal nih belum mature. Apakah mungkin kita puasa sebentar untuk menyiapkan kemampuan kita, baru nanti pas sudah siap itu kita baru jalan dengan kencang gitu. Lalu apakah pernah dihitung itu untuk tanda kutip puasa tadi untuk menyiapkan banyak hal itu perlu berapa waktu lama dan apakah itu visible atau tidak gitu, Prof? Ya, begini Mas, sekali lagi cara berpikirnya kalau kita sepakat ya, saya nggak mentarget idealnya ya, tapi paling nggak baiknya sajalah. Tapi jangan seenaknya. Itu saya yang nggak mau negeri ini hancur. Kalau seenaknya hancur. Saya mau kasih contoh ini yang dimaksud Mas Farizal ya. Saya punya materi ini di bawah, saya tak tunjukin itu ya. Ini. Ini materi ini ya. Ini laporan dari lembaga yang saya kira ini kita
laporannya sampai sini. Kita bisa lanjutkan aja datanya ini ya, sampai tahun sekarang juga bisa gitu kan. Tahun 2019 lah, itu masih ada lah datanya tersedia ya. Jadi PLN contohnya, ini biaya pokok produksinya sekian. Ya. Terus biaya harga jualnya sekian. Selisihnya inilah ruginya. Ya, karena PLN ditugasi menjual, harganya ditetapkan pemerintah pada harga lebih murah dari listrik itu dibuat, ya, diproduksi. Ya. Dan kemudian masalah berikutnya, ini masalah berikutnya. Masalah berikutnya. Ini laporan tahun 2017 yang mengeluarkan Institute for Energy Economic and Financial Analysis, kemahalan ini analisisnya overpaid, ya, kebanyakan yang dibayar, underutilized, yang digunakan sedikit. Karena apa? Sistemnya adalah PLN diminta beli dari swasta, dan swasta namanya IPP, dan kontraknya ada yang sangat membebani, itu kontrak yang namanya take or pay. Take or pay itu PLN harus membeli sesuai dengan kontrak, meskipun PLN ketika jualan itu belum tentu bisa menjual semuanya, tapi harus membayar sesuai kontrak itu. Akibatnya ketika demand turun, seperti kayak masa COVID kayak begini, itu demand turun, ekonomi sedang turun misalnya ya, ekonomi turun, mungkin kalau sekarang nggak tahu ini sedang turun apa enggak kalau PLN, karena banyak orang pakai IT ya, tetapi kan industri juga sedang banyak berkurang juga, kita nggak tahu perkembangan terakhir ya. Tetapi misalnya ketika demand turun, dia jualnya sedikit, tapi karena kontraknya tinggi, selisih tadi tidak digunakan tapi harus dibayar. Ya, ini saya kira kebijakan yang nggak tepat ya, yang seperti itu. Seandainya IPP itu produksinya itu diproduksi oleh PLN, PLN bisa optimasi pada situasi ketika demand turun kayak begini, itu pembangkit mana yang dimatikan, pembangkit mana yang dinyalakan, sehingga yang dimatikan biasanya adalah kalau normal semuanya, yang dimatikan yang harga produksinya paling tinggi kan. Jadi tinggal yang produksi yang efisien itu yang dinyalakan dan seterusnya, sehingga harga itu bisa dikendalikan gitu ya. Nah, kalau melihat seperti ini, udah kita analisisnya banyak lah itu ya. Tetapi sesuai dengan pertanyaan tadi, sebenarnya kalau kita orang mikirnya seger sedikit gitu ya, coba lihat perhatikan. Ini dulu kan ada program 10.000 megawatt dan sebagainya, banyak sekali program itu kan. Nah, kalau kita mikirnya agak baiknya gimana, daripada uang ini kita berikan dalam bentuk subsidi, ya, kalau subsidi kan uang itu habis nih, dibayar, dipakai bayar IPP dan dia kasih keuntungan yang lain dan seterusnya itu. Mending uang itu yang ini kan banyak nih, tiap tahun berapa miliar ini kan banyak nih selisihnya, ya kan? Ini dikumpulin, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, bertahap, istilahnya Masnya tadi puasa, Mas Faizal, itu taruh uang itu menjadi penempatan modal negara di PLN. Sehingga PLN keuangannya itu makin sehat. Pada saat yang bersamaan PLN dikasih uang itu, dikasih penempatan modal itu, sekaligus dikasih tugas untuk menghasilkan listrik dengan harga yang lebih murah, dengan dikelola dengan optimasi sesuai dengan kebutuhan dan dikelola sesuai dengan yang optimal karena dikelola sendiri. Tapi kalau kontrak dengan pihak swasta, itu tadi seperti kontrak kos-kosan itu, kita sedang kos sama tidak kos tetap bayar gitu ya. Jadi itu yang jadi masalah itu ya. Nah, saya kira gitu. Jadi strateginya begitu, itu strategi idealnya begitu, tapi mungkin ada strategi transisinya. Ya, itu bisa didetailkan itu. Bisa didetailkan. Saya kira gitu Mas Faizal ya. Oke, Prof. Prof, ini terakhir ada pertanyaan lagi.
Tapi mungkin nih biar lebih seru, mungkin saya tawarkan dulu ke Mas Abudi. Nah, Mas Abudi mungkin mau ngobrol langsung nggak nih pertanyaannya? Kalau kalau Mas Budi, are you with me? Iya. Yeah. Mas Budi mungkin masih bersama saya? Mas Abudi? Masih tahu. Mas Abudi Cak Prof. Ini Mas atau Mbak ini Mas? Halo, Cek. Halo, Oke, halo. Oh, sudah ya. Oke, Pak, ini kan mau ada Bapak ada pertanyaan, mungkin bisa biar lebih interaktif, coba disampaikan sendiri, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor. Ini Arif. Nah, jadi gini, BUMN kan badan usaha milik negara, tapi fungsi di sini kan tetap yang besar di sini kan sebagai badan usaha. Jadi tetap dituntut sebagai profit center, ya, untuk menjalankan ya usahanya itu. Dimana kalau kemudian profit dan kemudian bisnis growth sesuai dengan yang diharapkan, tentunya BUMN ini akan semakin sehat, ya Prof ya. Ya. Artinya kalau sehat dia juga akan bisa berkontribusi terhadap fungsi sebagai milik negara. Jadi memberikan servis yang bagus, harga yang bagus kepada rakyatnya. Dalam hal ini kalaupun mereka lagi rugi, apakah tidak salah melibatkan swasta, apapun mekanismenya, ya. Sudah. Jadi untuk membesar, untuk memperbaiki fungsi badan usahanya ini, Prof. Ya. Memang benar, dia akan milik negara di mana dia punya kewajiban untuk memberikan servis terhadap rakyat, ya. Artinya memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Ya. Begini, langsung ya, Mas Basri ya. Ya, silakan Bro. Jadi gini, satu, ada soal untuk rugi, itu nanti pertama ya. Yang kedua, itu soal bekerja sama dengan swasta. Saya termasuk mendukung swasta itu berkembang. Tapi saya berharap cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu jangan dilepaskan ke swasta karena kita akan terjebak ketika hal yang penting menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai swasta, akan monopolinya akan susah dilepas. Itu yang harus dijaga, yang itu mahal harganya. Tapi kalau urusan bisnisnya itu urusan bisnis yang tidak menyangkut itu, BUMN kan banyak nih urusan yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, ya itu bisa dengan proses bisnis yang bagus, silahkan. Itu menurut saya masih wajar. Tetapi begitu yang menyangkut ketahanan negara, ketahanan ekonomi, keamanan negara, kemudian yang menyangkut rahasia negara, ya, ketahanan energi, itu wajib supaya diamankan. Itu dalam manajemen risiko itu masalahnya adalah ada redundancy dan sebagainya, itu penting ya, dijaga betul di situ. Nah, pertama itu secara prinsip tentang swasta ya. Yang kedua, pertanyaannya, kalau badan usaha harus untung atau rugi, pertanyaannya begini, mengatasi rugi itu solusinya apa? Harus dengan swasta. Nah, kalau sumber kerugiannya gimana? Kalau mau menyelesaikan masalah, dimulai dari akar masalahnya. Pertanyaannya, BUMN rugi itu kenapa? Kita tahu betul, bahkan pernah dibentuk kan, Pak Jokowi pernah membentuk tim apa istilahnya itu ya, anti mafia, ya, pemberantasan mafia segala macam. Itu kan diakui sendiri oleh pemerintah, ada itu mafia. Jadi sumbernya itu bukan pada dunia usaha. Sumbernya itu di atasnya dunia usaha itu. Yaitu apa? Kementerian BUMN. Dan juga tata kelola di politik, di pemerintahan ini. Ya kalau begitu yang diperbaiki di hulunya di sini. Kalau di hulunya nggak diperbaiki, di hilirnya itu malah diserahkan swasta, nanti malah berparah-parah. Itu saya yakin, karena masalah utamanya bukan soal bisnisnya, karena bisnisnya itu pasarnya untung, ya kan, pasarnya banyak,
kemudian ya captive marketnya itu ada, dan teknologi tersedia, ya. Tinggal tata kelolanya saja. Jadi kalau kawan-kawan di BUMN itu sebenarnya kalau tidak direcoki, dia bisa profesional kok. Kemudian ada tata kelola yang baik. Kalau tata kelolanya tidak benar, langsung diganti. Tapi kalau prestasinya bagus, itu diapresiasi. Yang terjadi sekarang kan tidak. Ini saya kasih contoh ini, Pak. Ya, ini yang nulis mahasiswa ini luar biasa. Coba digambarkan kayak gini. Pertamina itu malah direcoki kayak begini. Ganti-ganti dirut ini yang buat mahasiswa ITB ini. Prestasi atau politisasi. Ini umurnya, ini yang ke tengah ini jadi dirut itu hanya 16 Maret sampai April. Ya, kurang lebih cuma setahun. Yang ini 2,5 tahun, padahal mereka berprestasi. Ini prestasinya pernah laba pertamanya pertama kali mengalahkan Petronas. Yang ini COO terbaik. Jadi ganti-ganti direksi itu bukan karena prestasi, tapi karena keputusan politik. Dan tata kelolanya buruk, anggaran dasarnya diubah-ubah, nanti dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya bukan soal untung ruginya, bukan di sini. Ujungnya di sana, Pak, di Kementerian BUMN. Jadi kalau cuma diswastakan saja, sementara Kementerian BUMN-nya cara kerjanya tetap seperti itu, saya kira malah parah, Pak, nanti. Itu nanti malah parah, ya. Itu pendapat saya. Jadi kalau tidak menguasai hajat hidup orang banyak, mau dikerjasakan swasta, korporatisasi dan sebagainya, itu saya kira masih wajar, ya, masih wajar. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Prof, luar biasa. Ya, jadi teman-teman ini kita masih ada, saya memang sengaja menyiapkan agak banyak waktu gitu ya. Teman-teman, mungkin kalau ada yang mau berdiskusi langsung, itu bisa raise hand, nanti biar saya admin akan memilih teman-teman yang bisa menyampaikan diskusinya. Oke, sambil silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau langsung bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya, itu dipersilakan. Atau mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang masih penasaran juga boleh, saya dipersilakan. Ya, jadi oh, ini ada yang komen, ada udang di balik rempeyek, Prof, ganti-ganti dirut. Oke, Prof, jadi sambil nunggu teman-teman ada yang bertanya, ini berarti kalau saya boleh konfirmasi sedikit, berarti sebetulnya perspektif dari tata kelola negara itu sendiri, itu sebetulnya juga harus menjadi perhatian ketika ingin ketika ingin membenahi BUMN itu, BUMN dan perusahaan-perusahaannya sendiri. Begitu berarti, Prof. Jadi nggak sekedar untung rugi sebenarnya, Prof, ya? Jadi gini, BUMN itu lahir itu konteksnya untuk membangun negara, bukan untuk menciptakan kekayaan. Udah, saya titik. Jadi konteks membangun BUMN itu untuk membangun negara, bukan untuk menciptakan kekayaan semata-mata. Makanya, ya salah satu caranya itu menciptakan kekayaan, maka bisnisnya harus untung, maka harus ada tata kelola yang baik itu di situ. Coba kita lihat ya, menurut putusan MK itu fungsi yang namanya kedaulatan, ya, contohnya misalnya dalam migas itu atau yang lain juga bisa, ya, yang namanya kita berdaulat itu diukur dalam 5 parameter itu. Jadi kita bebas, punya kemerdekaan dalam menyusun kebijakan, punya kebebasan membuat peraturan, bebas melakukan pengawasan mandiri, kemudian bebas melakukan pengelolaan, bebas melakukan pengurusan. Nah, letaknya masing-masing definisinya apa? Ini ya, ini pengurusan. Ini pengurusan, misalnya bikin izin, lisensi itu pengurusan. Konsesi itu pengurusan. Pengawasan, pengaturan itu regulasi. Kalau pengawasan, ya pengawasan dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR dan pemerintah dan seterusnya. Nah, yang ini loh, pengelolaan BUMN itu letaknya di sini, di pengelolaan ini. Jadi fungsi dari BUMN itu untuk mengelola kekayaan negara dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting dalam bentuk apa? Negara punya saham di dalam badan usaha negara. Jadi dia tangannya negara di situ. Jadi tujuannya tujuan membangun negara. Nanti kalau jadi swasta masuk di situ, tujuannya berhenti pada ukuran yang namanya
neraca akuntansi akhir tahun, dividennya berapa, itu titik di situ. Karena ya orang nanam saham itu letaknya di situ, dan itu tidak salah. Orang swastanya nggak salah, yang salah pemerintah, karena nanti apa, kepentingan negara tadi terdilusi, ya, terabaikan. Jadi tugas-tugas untuk menjalankan fungsi pembangunan itu akan terhambat. Contohnya ya itu tadilah PGN. PGN kan kalau ditugasi untuk menurunkan harga agak dikit-dikit, untungnya dikurangi dikit, gitu kan? Itu tidak bisa, nggak mau, kecuali ada kompensasi. Karena apa? Ya dia sudah, loh ini saya harus laporan sama stakeholder, kan begitu. Ya stakeholdernya ada yang swasta, nggak bisa. Kalau ditugasi untuk satu harga, nggak bisa juga. Ada Jadi, pihak lain ya, Prof, yang harus dipikirkan ya, Prof, ya. Betul. Jadi sekali lagi kalau BUMN-nya ruginya kenapa? Itu harus dicari. Penjarakan kalau memang kriminal. Tapi kalau memang bisnisnya sudah tidak prospek, tutup itu. Ya, BUMN ya. Tutup. Tapi kalau kemudian bisnis kayak begini kemudian rugi, ya mesti ada masalah. Masalahnya karena marketnya besar itu ya, Prof, ya. Jadi ini solusi sama masalahnya enggak klop ini, Mas. Ada orang lapar dikasih dipijetin tok ya, tetap lapar ini kan. Ya. Iya, Prof. Oke, Prof, ini ada yang ingin menyampaikan entah pertanyaan atau diskusi, mungkin saya persilakan dulu Mas Fahmi ya. Ya. Apakah Mas Fahmi? Oke, Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya setuju sekali pendapat Prof bahwa BUMN membangun negara. Dan setuju juga bahwa BUMN itu harus untung supaya sustainability bisnisnya jalan. Dan saya yakin Prof tahu persis bisnis modelnya bahwa tarif itu regulated, sementara energi primer itu mengikuti market. Disitulah letak ketidakseimbangannya sehingga terjadi kerugian. Nah, beberapa negara sudah menerapkan namanya electricity market. Saya ingin pendapat dari Prof. Apakah electricity market itu cocok buat kita? Apa Pak? Electricity market? Apa yang apa tadi diulangi Pak? Ya, electricity market. Jadi listrik ya, listrik ya. Ya, listrik. Listrik itu mengikuti market seperti di California, Jepang, Turki yang cukup mulus itu berpindah ke electricity market. Sedikit saya tambahkan, kenapa ada TOP? Take or pay di kontrak-kontrak IPP. Pertama dulu, kenapa ada IPP? Saya kira Prof paham bahwa memang kita tidak mampu, tidak punya uang. Nah, kenapa ada take or pay? Supaya bankable, ada kepastian pengembalian investasi. Kalau enggak ada yang mau. Ya. Nah, dengan situasi seperti itu, hilirnya regulated, hulunya market, apakah konsep electricity market itu cocok buat Indonesia untuk mengatasi situasi ini? Jadi kalau lihat ini, kalau menurut Bung Hatta, pertama balik dulu ya. Kalau menurut Bung Hatta, utility dalam pengertian listrik itu termasuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Satu. Karena itu dia harus dikelola oleh negara. Kalau tidak, itu nanti riskan, risikonya terhadap ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional besar sekali. Itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya, kenapa IPP masuk? Karena tidak punya uang. Itu memang satu solusi, tapi solusi itu menurut saya lebih dari satu, tidak hanya IPP. Harusnya, kalau kita ngomong harusnya loh ya, ngomong harusnya dulu, itu sumber-sumber keuangan dan pembiayaan itu bisa lebih dari itu seharusnya, ya, tidak harus dengan dari IPP. Apalagi kalau kebutuhan investasi itu di set up membuat secara psikologis itu besar sekali dan PLN nggak mampu. Contohnya adalah
program 10.000 megawatt dan 35.000 megawatt yang besar sekali, dan akibatnya tampak besar itu tidak mampu PLN melakukan. Akhirnya itu menjadi jalan supaya swasta masuk. Itu tidak boleh, kalau menurut saya itu tidak tepat. Contohnya juga ternyata begitu 10.000 megawatt itu gagal, karena EPC-nya tidak perform dan akhirnya tidak jalan, ya itu berarti kan pasokan listriknya tidak sesuai dengan rencana. Meskipun tidak sesuai dengan rencana, Indonesia fine-fine saja kok. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah perhitungannya pada waktu menentukan itu menurut saya terlalu eksesif, ya, terlalu tinggi, dan itu secara psikologi dibuat untuk pintu supaya kelihatan PLN makin tidak mampu. Kalau itu yang terjadi, itu tidak tepat, ya. Jadi menurut saya sebaiknya jangan pakai market, baik apalagi di hilir. Kalau di hilir dimarketkan lagi, itu sudah tadi PLN nanti tinggal punya tiang panjang saja, Pak. Ya, punya bukan tiang panjang apa itu, punya kabel, apalagi kalau kabelnya juga dibebaskan semuanya, PLN bubar, Pak. Itu yang saya sebut dengan swastanisasi, tetapi tidak dengan cara PLN dijual sahamnya, tapi tiba-tiba swasta menguasai sistem kelistrikan dari hulu dan hilir, dan itu nanti cabang produksi yang penting itu akhirnya tidak dikuasai oleh negara. Negara punya apa-apa sudah kena, istilahnya alasannya swasta kan selalu ini, Pak, kesucian kontrak istilah mereka. Kalau sudah dapat surat dari pemerintah dalam waktu sekian tahun, ini suci, Pak. Kalau enggak dibawa ke pengadilan internasional kalau itu asing. Tapi kalau itu BUMN, dinego, ini negara yang goncang, ada COVID, ada ini pajak nggak masuk, tolong dong ini dulu uang subsidi tidak dibayar dulu, bisa nggak dihitung-hitung? Ini masih bisa, ya. Itu tapi kalau udah dengan swasta asing, ya, atau yang punya ataupun tidak asing pun kalau itu kontrak, Pak, itu namanya sudah mereka punya senjata namanya kesucian kontrak. Dan kalau memang jadi ini yang saya kira kalau memang mau itu ngurus BUMN itu tidak hanya butuh pinter, tapi butuh pinter-pinternya, Pak. Jadi kalau swasta aja bisa untung kayak begitu, itu harusnya itu bisa, Pak. Kalau nggak bisa itu Menteri BUMN-nya diganti, Pak. Ya, saya kira gitu. Oke. Ya, sedikit saya tambahin, boleh, Mas? Monggo, Mas Fahmi, silakan. Tanggapan sekali ya. Ya, kenapa swasta itu bisa untung? Yang jelas mereka dijamin marginnya dengan take or pay. Ya, makanya mereka untung. Kenapa PLN bisa rugi? Karena PLN menanggung sampai ke pulau-pulau terkecil harus ada listrik. Iya. Pasti rugi kita di situ. Jadi kayaknya cukup dari saya dulu, nanti mungkin kesempatan lain di forum informal mungkin ingin ketemu langsung dengan Pak Profesor nih. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih, Prof. Mungkin Prof mau minum dulu, Prof. Ini saya karena Zoom jadi nggak bisa nawarin minum ini, Prof. Silakan. Oke, ya jadi saya review, teman-teman mungkin ada yang baru masuk. Jadi tadi kita berdiskusi terkait sebuah perspektif ya. Jadi kalau saya ambil garis bahasanya sedikit garis merah lah bahasanya seperti itu memang intinya dalam melihat permasalahan BUMN khususnya di masalah Pertamina ini, memang kita tidak bisa dengan mudahnya menggunakan perspektif swasta saja gitu. Artinya untung rugi dan yang lain-lainnya. Yang dari perspektif swasta ya. Jadi kita perlu penggunaan satu perspektif lain, yaitu memang perspektif kepentingan negara. Seperti itu kira-kira yang tadi kita bahas ini. Tapi tetap kita kan tetap harus mencari akar permasalahan ya, dari kok ini bisa rugi terus dan lain-lain. Nah ini Prof tadi mengingatkan kita untuk ya coba dong kita adil juga untuk melihat track record ya, tata kelola manajemen BUMN itu sendiri. Tadi ada yang ganti-ganti dirut dan lain-lain segala macam. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau diskusi lagi? Ini mumpung masih
ada waktu sekitar 10 menit, 5-10 menit lagi. Kalau oke, sambil menunggu teman-teman ya, saya coba diskusi lagi dengan Prof. Mutasor. Nanti monggo kalau ada langsung raise hand saja, atau nanti admin akan mengabarkan ke saya kalau ada yang bertanya. Oke, Prof. Ini ada satu sedikit pandangan lagi, Prof. Jadi apa ya masalahnya? Intinya terkait dengan intinya ini kan kadang-kadang kalau kita lihat ini ada serikat pekerjaan itu, Prof, ya, ada manajemen kan seperti itu, dan manajemen ini kayaknya diminta untuk menggenjot performa BUMN, tapi di satu sisi yaitu tadi mereka juga harus punya cara berpikir yang mungkin bahasa Prof tadi ya negarawan gitu, karena mereka selain di unit usaha tapi juga unit yang mengelola hajat hidup orang banyak. Ini bagaimana, Prof? Maksudnya ada masukan nggak, Prof, buat Kementerian BUMN mungkin kalau di pandangan Prof? Apakah mungkin setiap dirut itu harus ikut Lemhanas dulu gitu misalnya, atau seperti apa gitu, sehingga mereka memahami tugas yang sebetulnya gitu sebagai direktur utama atau direktur operasi dan lain-lain gitu. Enggak, gini, itu para direksi itu orang-orang profesional. Direksi itu orang-orang baik-baik. Ya, tapi orang profesional itu selalu mengikuti apa yang dimau oleh stakeholder. Ya, jadi tergantung kalau ordernya gimana ini. Kalau bikin perusahaan itu mau jalan lewat mana, targetnya apa. Kalau memang targetnya mau di IPO-kan, ya direksi akan bekerja mewujudkan itu. Maka saya tidak pernah mempersoalkan direksinya. Karena direksi menjalankan perintah stakeholdernya, dan negara ini diwakili pemerintah dikuasakan ke Kementerian BUMN. Sehingga arahnya gimana sih Kementerian BUMN? Arahnya itu Pertamina itu untuk apa? Untuk menciptakan aset, atau ukurannya itu apa, menjadi perusahaan besar dunia? Kalau itu siapa yang membuat ukuran kayak begitu? Pertamina itu alat negara untuk menciptakan kedaulatan energi, kemandirian energi, dan ketahanan energi. Udah, kalau 3 ini diwujudkan, otomatis akan menjadi besar di dunia ini. Karena apa? Indonesia negara besar, otomatis besar. Jangan dibalik. Yang penting masuk menjadi perusahaan besar kelas dunia, tapi tugas utama yang 3 itu belum tentu terlaksana. Itu besar namanya saja, tapi perannya itu tidak sesuai dengan badan usaha milik negara. Yang namanya kedaulatan energi tadi, 5 ini ya, 5 hal ini. Kemudian kalau kemandirian energi apa? Kemandirian energi bahwa dalam penyediaan energi itu sumber daya nasional ini itu dimanfaatkan seoptimal mungkin, SDM-nya, teknologinya, ya, sumber dayanya, bahkan kemampuan finansial nasional itu digali, gitu ya. Kenapa ada orang membandingkan begini? Indonesia utangnya banyak, tapi nggak apa-apa kok. Jepang juga utangnya banyak. Orang membandingkannya dari sisi jumlah saja, tapi tidak melihat sumber utangnya Jepang itu dari mana, sumber utangnya Indonesia dari mana. Jadi kalau pembiayaan itu lebih banyak dari dalam negeri dan dari mengkonsolidasi kekuatan dalam negeri, ya, dengan return yang bagus, sehingga uang itu kalau dibagi-bagi itu masih masuk ke rakyat sendiri dan seterusnya, itu perputaran ekonomi nasional masih terjadi, gitu ya. Jadi itu contoh-contoh bahwa yang terpenting itu bukan di hilir ya, di hulu. Di hulu itu apa? Dia ngambil keputusan. Yang ngambil keputusan ya Pak Menteri. Menterinya harus ngerti mengenai politik perekonomian menurut Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi tidak sekedar usaha ya, Bro. Bukan strategi membuat perusahaan besar diakui dunia, bukan itu. Wong kita mau bangun Indonesia kok ini, ya.
Tapi kalau kita sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, otomatis itu akan besar diakui dunia. Karena apa? Indonesia negara besar. Berarti yang diurusi besar itu. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof. Ya. Ada yang masuk ini dari sebentar, Ahsanul Haq ya, betul ya? Saya cek dulu tadi. Ada yang present. Mas Ahsanul Haq, apakah Mas Ahsan bersama saya? Ada yang Mas Ahsan? Mas Fajri ada yang tanya Pak Yan. Oh, Pak Yan. Aku tanya Mas Ahsan dulu soalnya Pak Yan tadi udah ya. Mas Ahsan, apakah mau ngechat apa mau diskusi langsung? Oke, saya bacakan saja, Prof. Ini Prof, ada pertanyaan dari Mas Ahsanul Haq. Prof, bisakah kita sedikit membandingkan, misal Petronas di bawah langsung Perdana Menteri, sedang Pertamina di bawah Kementerian. Apakah ini juga membuat laju pertumbuhan atau perkembangan Pertamina kalah jauh dengan Petronas yang dulunya belajar ke Pertamina? Mungkin ini pertanyaannya agak berbeda ini. Mungkin ini bisa menambah perspektif kita, Prof. Gimana, Prof? Ada tanggapan, Prof? Atau mungkin karena dia di bawah PM jadi politiknya sedikit atau seperti apa gitu, Bro? Monggo. Jadi itu kan gini ya, dulu Petronas itu belajar banyak ke Indonesia, kemudian undang-undang minyak Malaysia itu belajar dari undang-undang minyak Indonesia, tapi Indonesia undang-undangnya diubah dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Undang-Undang Dasar 45, maka sejak tahun berapa itu ya, yang dibatalkan oleh MK itu tahun 2002 ya, Undang-Undang Migas berubah, kemudian tahun 2012, 10 tahun kemudian itu dibatalkan oleh MK. Nah, tetapi Petronas itu istiqomah ya, tetap seperti dulu karena undang-undangnya juga tetap dijalankan apa adanya. Jadi intinya menurut saya pertama itu ya memang akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, integritas para pengambil keputusan itu di Malaysia dan pengawasannya itu relatif ya, relatif coba dilihat lah Mas kira-kira indeks korupsi di Malaysia sama Indonesia kayak apa kira-kira ya. Indeks korupsinya itu kan menggambarkan itu ya. Terus kemudian yang berikutnya sebenarnya itu pilihan-pilihan, boleh juga seperti itu. Yang penting itu adalah nanti pelaksanaannya bagaimana. Sebenarnya desain organisasi ketatanegaraan kita secara teoritis itu sudah disusun dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya ada aja ya. Karena unsur integritas, akuntabilitas ya yang kalau dibuat misalnya penegak hukum sudah ada, tapi dibuat penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain dibuat, habis itu ada masalah dibuat pengawasnya, kan begitu kan di Indonesia kan begitu. Kalau nggak kayak gitu sebenarnya nggak perlu KPK, polisi ada cukup gitu kan. Masalahnya itu kayak begitu. Nah, itulah sebabnya tempo hari saya mengusulkan kalau alasan di IPO-kannya Pertamina itu adalah untuk transparansi, ya. Dan kalau transparansi itu artinya harus melibatkan swasta, maka yang paling harus memberi contoh itu, yang paling penting memberi contoh itu adalah Kementerian BUMN memberi contoh transparansi itu. Dan kalau transparansi diartikan oleh Pak Eri harus melibatkan swasta, maka Kementerian ESDM, Kementerian BUMN perlu dikelola bukan hanya level kementerian seorang menteri, tetapi swasta masuk di situ apa? Wakil masyarakat. Berarti apa? Kayak lembaga independen begitu di bawah presiden gitu ya. Kemudian ada wakil dari masyarakat, ada profesional yang ngerti bisnis, ada yang mengerti politik perekonomian menurut Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Jadi kayak lembaga independen di bawah presiden begitu. Itu kalau ngikuti cara berpikirnya Pak Eri bahwa kalau untuk transparansi harus melibatkan masyarakat dan swasta. Ini masalahnya
untuk percaya bahwa Kementerian BUMN transparan, itu harus percaya bahwa cukup begini, tapi kalau untuk BUMN seperti Pertamina untuk transparan harus melibatkan swasta. Itu tidak fair. Ya, itu tidak fair. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa dua-duanya bisa, maksudnya bisa transparan, sebenarnya tata kelola ini bagus. Yang penting maksudnya apa namanya, model seperti sekarang pun itu bisa saja bagus, asal tata kelolanya benar, ukuran-ukurannya objektif gitu ya. Jangan kayak dulu, Pertamina itu dulu pernah punya kasus begini, Kementerian BUMN itu dulu. Jadi ada apa namanya, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, ya, ada perubahan anggaran dasar, ada struktur baru. Dengan struktur baru itu ada dibentuk wakil direktur. Ya, ada direktur utama, ada wakil direktur utama. Ya, ada wakil direktur, wadirut, ada dirut. Terus akhirnya ditempatkan orang antara dirut dan wadirut itu tidak, chemistry-nya tidak tepat. Kemudian tata kelolanya, cara melaporkan, pembagian tugasnya tidak masuk akal gitu kan. Akhirnya konflik, ya, tidak kompak, tidak lama menjadi alasan mereka semuanya dicopot. Setelah mereka semuanya dicopot, apa namanya, anggaran dasar yang dibuat tadi itu dibubarkan lagi. Jadi diubah yang baru anggaran dasar di mana tidak ada lagi yang namanya wakil dirut. Nah, coba itu berarti kan publik bisa menduga anggaran dasar saja bisa diubah untuk mencari masalah supaya dirutnya diganti. Ya, itu publik bisa menduga kayak begitu. Ini karena tidak transparan, ya, kita menduga-duganya kan tidak transparan. Jadi mestinya tata kelolanya dibuat yang bagus, dijalankan yang bagus, keterlibatan pihak-pihak tertentu. Nah, jadi bukan harus di bawah presiden, tapi kalau di bawah presiden, tadi kayak di Malaysia, kalau di Malaysia di bawah Perdana Menteri, di Indonesia bawah presiden. Nah, siapa juga yang jamin kalau di bawah presiden di Indonesia itu juga menjadi lebih baik, kita juga belum tahu. Kalau ditanya tadi pertanyaannya apa Malaysia begitu bisa bagus, di Indonesia apa juga bisa, saya tidak bisa tahu karena sekali lagi tergantung integritas orang-orangnya. Saya kira gitu. Ini ada 2 pertanyaan lagi kira-kira Prof ya. Masih sanggup ya Prof? Iya. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin ini saya coba tawarkan saja untuk Mas, ini siapa? Mas Raika. Oke, Mas Raika mungkin mau diskusi langsung, monggo disampaikan dulu pertanyaannya. Mas Raika, biar lebih praktis saja. Oke, Mas Fajri. Assalamualaikum, Mas Fajri. Oke, waalaikumsalam. Ini junior saya ini, Prof. Monggo, Prof. Iya, makasih Mas Fajri. Salam kenal, Prof. Saya Raika. Sebenarnya masih muda juga sih, baru alumni lulusan setahun kemarin. Kebetulan sekarang sebenarnya saya bukan di Pertamina Holding-nya, Prof. Kebetulan juga saya di PGN-nya. Jadi tadi sempat disinggung beberapa kali, telinga saya cukup gatel sih, Prof, ketika disinggung. Sebenarnya ini FYI aja sih di luar pertanyaan saya, ketika misalkan dengan ada cap $6 itu di 7 sektor industri, kita udah terpukul dengan dengan revenue udah pasti turun 30% sih, Prof. Dan dipukul dengan COVID, saham kita juga di bursa efek tuh jatuh banget. Kalau misalkan Prof ngelihat saham Pegas sekarang tuh udah mulai bleeding sekarang sih, Prof, PGN. Nah, ini balik ke pertanyaan saya, Prof, perihal yang Pertamina. Ini kan yang kalau saya lihat penekanan Prof adalah Pertamina sebenarnya tuh jangan dilihat semata sebagai revenue generator atau jangan cuma dilihat sebagai dividen. Tapi kita harus melihat Pertamina sebagai suatu entitas negara yang mendukung Indonesia untuk mencapai kedaulatan energi. Nah, sebenarnya ketika arahnya seperti itu, saya jadi berpikir kenapa nggak balik ke zaman Orde Baru. Ketika sebelum Undang-Undang 2001, sebelum adanya BP Migas, itu kan Pertamina diberi kekuasaan sangat berlebih gitu. Bahkan dulu kan sempat ada anekdot Pertamina itu semacam kayak negara dalam negara, Prof. Karena emang udah enak gitu. Mereka bahkan lapangan semuanya hak pengelolaannya dari Pertamina dari awal. Nah, kalau misalkan arahnya ke sana, kenapa nggak dibikin kayak dulu, Prof? Oke, kita tahu kan masalah zaman dulu adalah korupsi yang gila-gilaan dalam tubuh Pertamina. Kita tahu kasusnya Gustowo kayak gimana gitu.
Cuman kan ketika itu kan balik lagi ke personal, ketika itu kita bisa dibenahi, itu gimana Prof? Pandangan Prof ketika misalkan Pertamina diberi kekuasaan lebih lagi, itu kan kita bahkan nggak cuma bisa ngatur mengenai apa ya, nggak cuma mengenai kilang, bahkan kita bisa mengatur benar-benar dari lapangan ya Prof. Sekarang kan kita lihat aja sekarang setiap lapangan dilelangkan juga, makanya juga kenapa banyak lapangan migas itu banyaknya juga dikelola asing. Bahkan lapangan-lapangan besar sekarang pun setahu saya ya, mohon dikoreksi, itu banyaknya ke depannya asing. Misalkan yang satu yang di IDD di daerah Sulawesi, yang di Kuarter ataupun misalkan di Masela itu kan Inpex, ataupun yang temuan yang saya lupa yang Repsol itu baru temuan di daerah Sumatera, itu pun kalau setahu saya itu kebanyakan asing temuan-temuan hak-hak pengelolaan lapangannya. Itu kalau misalkan Pertamina kan sebenarnya akan lebih menunjang kedaulatan rakyat. Seperti itu sih Prof. Mungkin mohon pandangannya Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajri. Ya. Itu tadi, pertanyaan itu tadi lebih pada idealnya gimana, kan gitu kan? Itu idealnya memang kalau dikonsolidasi seperti itu, ya itu kekuatan dan dampak ekonominya secara teoritis ideal itu lebih besar. Saya pernah menghitung itu. Itu ada itu studinya kita buat ya. Kita hitung pakai dinamika sistem begitu, itu sebesar-besar kemakmuran rakyat itu tampak di situ. Itu idealnya. Tapi Indonesia kan tidak ideal, termasuk situasi sekarang itu contoh tidak ideal. Jadi kalau misalnya kementerian atau pihak-pihak yang disebut sebagai mafia ataupun yang lain-lain itu menggangguin Pertamina seperti sekarang, itu kalau semuanya dijadikan satu, apa tidak seperti telur dalam satu keranjang kita bawa lari jatuh tumpah semua. itu saya jadi berpikir gitu ya. Tempo hari saya masih percaya dengan yang ideal seperti itu. Kalau sekarang mau dijualin kayak begitu, kalau dijadikan satu kayak gimana coba, gitu kan? Ya kalau sekarang mau dijualin kayak gitu, nggak bisa lagi mendapatkan privilege seperti dulu bahwa hak pengelolaan blok-blok migas diserahkan Pertamina. Kan ada swasta di situ, nggak bisa secara legal, nggak memungkinkan memberikan begitu saja kepada ada yang swasta ya, apalagi kalau ada temporary kan dalam pilpres kan ada uji MK, itu ada polemik karena calon wakil presiden waktu itu masih menjabat di anak perusahaan kan gitu, tuduhannya yang menggugat kan, kemudian dibawa ke MK, kemudian MK mutusin katanya anak perusahaan bukan BUMN, anak perusahaan BUMN bukan BUMN, kan ruwet lagi itu. Kalau anak perusahaannya Pertamina kemudian dianggap bukan BUMN, gimana? Gitu. Terus akhirnya pengelolaannya tidak dikelola sebagai pengelolaan BUMN, jadi bebas begitu. Nah itu nanti ruwet lagi ya. Jadi sekali lagi yang penting kita di samping memperhatikan yang ideal, kita memperhatikan constraint atau batasan-batasan yang memungkinkan kita bisa bergerak. Gitu ya. Kalau memang kesulitan, ya berarti yang ideal tadi nggak bisa dieksekusi, tapi yang kita pertahankan tetap yang paling baik di antara yang buruk itu, gitu. Tapi jangan enaknya itu tadi. Yang ketiga tadi ya pertanyaan saya, pernyataan saya, bagaimana idealnya, bagaimana baiknya, apalagi bagaimana enaknya aja, ya. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya sekali lagi, apakah balik seperti dulu? Nah, kalau ideal ya, tapi Indonesia sekarang tidak sedang ideal, jadi akan bahaya kalau dikembalikan. Itu menurut saya malah dikumpulin jadi satu, diserahkan pada, jadi ada telur diserahkan pada anak bawa keranjang, terus anaknya kalau lari nggak lihat jalan, lari kenceng lagi, kalau jatuh semua itu nanti. Oke. Itu ibarat kata sebenarnya kalau negara otoriter pemimpinnya bagus, larinya kencang ya Prof ya? Iya. Oke, ini ada terakhir Prof, pertanyaan terakhir. Sepertinya pertanyaan terakhir ya, ini karena kita sudah malam juga. Ini dari Mas
Tadi siapa? Oh, Mas ini. Ah, ada dia. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga ini. Mas Rian Dani Saputra. Oke, Mas Rian Dani Saputra. Apakah Mas Rian bersama saya? Siap, Mas. Oke, coba Mas Rian, monggo bisa disampaikan pertanyaannya. Jadi ini perkenalkan saya E41. Saya di anak perusahaan Pertamina di Pertamina Drilling. Jadi beberapa kesempatan kami diskusi di internal, terutama dengan kawan-kawan pekerja yang ada di perbantuan, tentunya semuanya gelisah dengan kondisi saat ini. Tapi apa yang beberapa hal yang kami rasakan memang terkesan ini dok, Prof. Terkesannya ada benernya kalau kita sudah diprivatisasi itu pengaruh politik ini bicaranya bukan negara lagi, gitu. Karena 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang ini kan ada kubu partai tersendiri ya. Nanti mungkin 5-10 tahun lagi akan berbeda lagi kebijakannya. Jadi ada statement yang terus digaung-gaungkan bahwa kalau mau lepas dari pengaruh politik ya diprivatisasi gitu. Nah itu tadi penjelasan Prof sudah cukup panjang lebar terkait dengan kebijakan negara, tetapi bagaimanapun juga ketika bicara kebijakan negara kan ya siapa yang sedang berkuasa kan gitu Prof. Ya, jadi gini, itu cara berpikirnya titik center of gravity-nya di mana? Kalau center of gravity-nya di PGE, PHE gitu ya. PHE baiknya gimana? Ya baiknya bagi PHE ya diswastakan supaya tidak dipengaruhi politik. Tapi kita kan ngomong ini negara. Terus kalau semua sudah jadi swasta, negara punya tangan apa untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugasnya perusahaan, tapi memenuhi arahan kebijakan negara untuk menyelenggarakan tugas negara, membangun infrastruktur, memeratakan akses, energi dan seterusnya, tugas-tugas itu. Nah kalau semua jadi swasta kan berarti swasta semua, jadi tidak perlu BUMN lagi, seperti Amerika dong kita. Kalau sudah seperti Amerika berarti undang-undang dasarnya nggak dipakai dong kita. Kalau kita masih pakai undang-undang dasar 45 berarti kita bikin BUMN baru lagi dong nanti. Berarti ada PHE baru lagi dong kalau gitu. Kalau memang masih perlu PHE yang baru, kenapa PHE yang sekarang dilepas? Gitu kan? Iya. Jadi maksud Prof, PHE ini kan jadi subholding upstream ya. Jadi maksud Profesor setuju kalau itu yang di privatisasi ya, bukan Pertaminanya maksudnya. Itu kan dia menjadi subholding walaupun statusnya virtual Prof informasinya. Jadi begini, nah itu virtual itu, kalau virtual tadi kan berarti cuman tadi orang nikah siri tadi Mas. Manfaatnya saja yang mau diambil, tanggung jawabnya tidak. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak transparan. Dan Kementerian BUMN kalau menyetujui ini atau bahkan menyuruh ini, itu membuat budaya baru yang tidak transparan dan membuat tata kelola yang tidak legal. Ya, itu virtual itu kan begitu. Kita disuruh pura-pura tapi tidak melakukan. Jadi kalau pembukuan ada dua macam, pembukuan internal, ada pembukuan sesuai dengan legal. Betul kan? Iya. Jadi kalau pembukuan double itu kira-kira pekerjaan apa Mas itu? Itu pekerjaannya pengusaha yang masih baru mulai dan yang cari-cari masalah. Ya, misalnya pajak pembukuannya 2, itu kira-kira kriminal tidak? Iya. Ya, pajak ada versi yang dibayar pajak sama tidak, kriminal tidak? Nah kalau swasta yang masih mengkas-mengkis karena karyawannya banyak, ini masih bisa dimaklumi lah, kurang-kurang dikit kayak gitu. Tapi kalau BUMN memberi contoh kayak begitu, kira-kira gimana? Itu satu, tata kelola ya, virtual kayak begitu. Yang pertama. Yang kedua, yang diurusi PHE itu urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelola kekayaan negara apa tidak? Halo? Iya betul. Nah, kalau itu diswastakan kira-kira sesuai dengan pasal 33 tidak? Jawabannya sudah langsung, Mas.
Loh, Pak, kan misalnya di swasta kan tidak sampai 50%, negaranya tetap 51%. Saya mau kasih tahu. Yang terpenting tadi itu pelaksanaan 5, kedaulatan tadi 5 tadi bisa difungsikan. Begitu ada saham 10% saja dari swasta, Pak, itu tidak lagi bisa menjalankan tugas negara begitu saja karena ada sell order ini. Seperti saya ulangi lagi seperti PGN tadi. PGN tadi itu kalau ditugasi negara nggak langsung bisa. Karena nawar dulu keuntungannya kurang dikit saja itu sell ordernya nggak mau. Maka diturunkan harga gas itu yang nanggung itu di hulu semua. Hilirnya nggak, terutama yang hulu maksudnya distribusi sama transmisi kan tidak, ya nggak mau nanggung. Yang nanggung hulu semua, negara semuanya nanggung. Nah, kalau PHE ini nanti ada swastanya, pasti orientasinya untung seperti ini. Nanti tugas negara gimana mau dijalani? Itu yang saya kira penting banget. Yang berikutnya adalah pemegang saham swasta itu mewakili dirinya sendiri. Jadi uang saya investasikan, maka saya perjuangkan di situ saya harus untung. Sementara saham negara itu yang mewakili pemerintah. Pemerintah kemudian dikuasakan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN ke Pertamina. Pertamina ke anak perusahaan. Dan itu nyuruh orang, namanya komisaris. Dan juga wakil dari pemegang saham orang. Orang itu hanya wakil, bukan pemiliknya sendiri. Jadi kalau berunding, satu hanya mewakili kepentingan pihak negara yang abstrak, yang satu adalah mewakili dirinya sendiri untuk mempertahankan namanya kepentingan di sini. Kira-kira yang paling kuat itu, yang paling gigih mempertahankan haknya siapa? Yang milik sendiri toh? Milik sendiri. Ya. Betul. Makanya itu yang saya sebut, meskipun share-nya itu kurang dari 50%, pada efektivitasnya, mereka efektivitasnya lebih dari 51%. Ya, efektivitasnya lebih dari 51%. Itu Mas. Jadi kalau PHE mau diswastakan, ya konsekuensi itu ada. Nanti berarti negara Indonesia membutuhkan pelaksanaan pasal 33 dengan cara membuat BUMN baru. Berarti kalau membuat BUMN baru, kenapa kok nggak yang lama aja dipertahankan? Itu muter-muter terus ini. Nah itu berarti ada kepentingan dari pihak luar sana yang ingin investasi, Mas. Saya aja kalau punya uang dan itu memang dijual, saya juga mau beli, ya kan? Untung itu, iya, ya pasti untung. Ya kalau memang negara melegalkan itu tapi negara kan tidak melegalkan itu Undang-Undang Dasar 45-nya. Tapi kalau undang-undangnya diubah seperti kayak Amerika, Undang-Undang Dasar 45 diubah jadi kayak Amerika swasta yang maju, ya kalau kita punya uang ya, ayo Mas urunan kita beli sahamnya di sana, gitu kan? Betul, Bro, betul. Betul. Oke. Ini siap. Baik, Prof, mohon izin nanti sewaktu-waktu kami izin untuk komunikasi dengan Profesor. Ya. Oke, siap Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, Prof, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Prof ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Prof, sebelum nanti kita tutup acaranya. Terima kasih ke kawan-kawan semuanya. Saya senang pada kecepatan malam ini. Saya terutama apresiasi ke kawan-kawan di tengah situasi seperti ini masih punya respect terhadap kepentingan bangsa dan negara. Ini yang penting banget. Dan saya ingat bahwa halal bihalal kemarin itu kan nyontoh perjuangannya para ulama dan pemimpin Pak Karno dan para ulama yang tradisikan tentang halal bihalal. Jadi meskipun mereka dalam situasi apapun menyatukan antara kepentingan bangsa dan negara dengan kepentingan keumatan dan juga halal bihalal dan yang lain dengan keislaman, keagamaan. Artinya ini adalah hidup kita mengisi tugas-tugas kita sebagai manusia, sebagai anak bangsa, hidup bernegara, mudah-mudahan kita bisa menjaga. Tugas kita adalah meluruskan kembali yang bengkok, supaya kita tetap berada di dalam
kesepakatan kita bersama sehingga tujuan kita hidup bernegara itu bisa dicapai. Ya, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, saya apresiasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup mungkin videonya bisa dimunculkan ya. Kita foto bareng dulu. Nanti mungkin saya hitung, nanti bisa kita foto bersama sebentar sebelum nanti saya tutup dengan sedikit pengumuman dan juga informasi lainnya. Oke. Gimana Mas Arief, sudah siap ya Mas Arief Pradana di sana? Oke, silakan teman-teman bisa dibuka videonya. Kita akan foto sedikit bersama. Monggo mungkin sambil mengacungkan jempolnya ya, biar keren kita sama-sama ini. Jempol kanan. Oke, 1, 2, 3 jempolnya bisa dilihatkan ke layar. Oke, Mas Arief, sudah? Bentar. Tahan Mas Fajri. Siap. Bentar. Tahan Mas Fajri, sebentar. Banyak ini. Tahan. Tahan terus. Ya, tahan. Satu lagi. Oke. Oke, cukup ya. Terakhir. Oke. Udah kering nih bibir, Mas Arief. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, cukup teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi kami dari SDM Impact, yaitu yayasan yang berisi mahasiswa-mahasiswa ya. Itu kami di sini ingin menyampaikan saja bahwasanya agenda ini sekali lagi hanya salah satu perspektif, makanya pematerinya kami hadirkan yang memiliki sebuah perspektif. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan mendapatkan perspektif yang lain, atau bisa jadi di pertemuan selanjutnya lagi kita akan mencoba mempertemukan perspektif-perspektif itu. Intinya dari Yayasan Pengembangan SDM Iptek yang berisi mahasiswa-mahasiswa yang ada di ITS dan sekitarnya, ini berharap dengan acara ini kita bisa membuka wawasan dan tentunya menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja saya sebagai moderator. Mohon maaf kepada teman-teman, buat Prof. Mutasor juga, dan yang lainnya kalau ada salah kata mungkin dari saya mungkin cukup. Teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap berkontribusi buat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Mas Fajri. Sama-sama. Monggo yang mau ada sapa-sapa dulu silakan, Mas. Ada Nurdin, Rek. Masya Allah. Ya, Pak Din, kamu di mana sekarang posisi? Di Kerawang, Mas Fajri. Masya Allah. Oh, jauh ya. Oke. Ada Mas Revi ya? Oh, ada Mas Revi? Iya. Ya. Oh iya. Atas diskusinya ini, kawan-kawan. Terima kasih, Mas Revi. Mas Revi cocok ini. Malam ya. Malam ngisi logistik Indonesia ini, Mas Revi. Waduh. Izin pamit ya. Ayo, assalamualaikum. Iya, Mas Revi. Waalaikumsalam. Halo. Oke, Rip. Cukup ya, Rip ya? Cukup. Salah. Oke, thank you. Pamit dulu, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ajar iso. 212, jadi tengah angka 2, 2, 1, 2, bari ngono maju terus